Mugi-mugi acara menika, pepanggihan menika estu meta maslahah, menjadikan sebab kerukunan, perdamaian, dan bisa menanggulangi perpecahan. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, yektosipun kawula mboten siap ajeng matur napa wae. Bilih bangsa Indonesia niki terdiri dari beberapa suku dan beberapa agama. Dan kesepakatan para pendiri negara Indonesia adalah sejak dulu itu adalah perdamaian, sehingga di sini harus kita usahakan selalu damai, selalu bersatu meskipun beda suku, beda agama dan yang lain. Oke. Jadi tidak ada alasan tidak bersatu karena beda agama, nggak ada alasan. Tidak bersatu karena beda suku, nggak ada alasan. Tidak bersatu karena beda ini dan itu, nggak ada alasan. Kalau Nabi Muhammad pernah bersabda, coba ini nanti bisa dicek pada tafsir, kalau nggak salah pada tafsir Al-Qurtubi, tentang ayat, menjelaskan ayat wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a dan seterusnya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah wa awwalu ma yuqda bainan nasi bid-dima. Coba Pak Samtin nanti bisa dicek ya. Dicek. Ya, kalau biasanya saya bilang coba dicek 55 BT. Artinya juz 5 lembaran kelima yang belakang di tengah. Di akhirat, orang itu yang pertama kali dihisab adalah sholat. Tetapi yang pertama diketok palu adalah tentang bidima, pembunuhan atau ya tentang pertumpahan darah. Itu berarti mengandung arti bahwa jangan sekali-kali kita mengadakan pertumpahan darah dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Insya Allah kalau umat muslim yang sudah memahami ajaran Islam, kepada siapapun di Indonesia tidak akan berani membunuh. Insya Allah Pak. Kalau dia berani membunuh berarti dia belum memahami dan belum mengamalkan. Kalau dia memahami mesti takut Pak. Karena coba kalau nanti bisa dicek ini pada kitab-kitab tafsir atau Bari atau Al-Qurtubi atau Marhul Lebet atau yang lain, bahwa di sana seperti Imam Syafi'i dan yang lain sebagainya, orang yang membunuh orang non-muslim yang mana orang itu sudah dalam perjanjian damai, itu masih kena diat, kena denda dan kifarat. Bayangkan itu. Jadi insya Allah kalau orang muslim itu memahami itu, gak bakalan berani membunuh karena takut bayar diat. Padahal nyusahu, kalau harus membayar diat 100 unta itu harus berapa ratus juta itu. Belum nanti puasa 2 bulan berturut-turut. Meskipun mujahid ada yang mengatakan kalau yang dibunuh tidak sengaja itu adalah orang non muslim, diatnya tidak 100 unta. Ada yang mengatakan 33 unta dan sebagainya. Tapi tetap kena denda. Maka insya Allah umat Islam yang memahami ajaran Islam takut akan pertumpahan darah. Maka ini saya gembar-gemborkan di mana saja. Kita ya bagaimanapun orang Indonesia ya harus menjaga persatuan. Tidak ada alasan kita untuk bermusuhan. Dan saya beritahu, kalau orang itu bersatu damai dimanapun mesti enak Pak. Pertolongan Allah itu akan selalu datang ketika kita tidak bermusuhan. Tapi musibah akan segera datang kalau kita bermusuhan dan perpecahan. Saya dulu itu kalau mendengar kata ya daerah Ethiopia ya, gitu zaman berapa puluh tahun yang lalu, mesti ngoten niku to pikirannya anggere krungu Ethiopia. Ternyata ketika saya kelaparan di suatu daerah, itu yang menolong adalah orang Ethiopia. Jadi saya alhamdulillah, kenapa itu tidak sesuai dengan yang berita-berita? Karena apa? Karena ada persiapan. Jadi begini, suatu ketika saya itu kebetulan ada acara keluar dan saya pisah dengan teman-teman sehingga saya sendiri. Kemudian ada 2 orang itu saya di AW begitu, karena dia nggak tahu saya orang mana, saya juga nggak tahu dia orang mana.
Setelah saya di AW begitu, dia buka dari tas, itu ada makanan. Memang ketika itu saya kelaparan. Jadi sejak siang itu nggak makan sampai malam. Begitu langsung dia please kurang nang dulu sambil guyu begitu. Diajak omong bahasa Arab terus kalau bahasa Inggris kalau mengguyu. Terus mengguyu. Thank you. Diajak omong bahasa Arab. Tafadhol, kul masyita. Silakan makan semuanya begitu. Itu dalam dus itu ada daging-daging itu sama daun-daun apa itu makanan jenis sana. Lama-kelamaan terjadi komunikasi. Langsung saya ditanya, Mada kunta munfaridan, kenapa kamu kok sendiri? Alaihissalaka zumala, apa kamu gak punya teman-teman? Saya jawab, li zumala walakin faroktu. Saya punya teman banyak tapi saya pisah dari teman-teman saya. Akhirnya kembulan makan, saya gak mau makan, dia makan, langsung kembulan. Kemudian teman saya ada yang datang satu, tak cari gak tak duit, dia langsung bilang, oh kamu Indonesia begitu. Setelah itu komunikasi ganti bahasa Indonesia. Ternyata dia dosen dan punya teman dari Indonesia yang juga dosen di sana yang ngajari bahasa Indonesia itu. Itu satu contoh ya, satu contoh. Dengan adanya persatuan dan perdamaian, dimanapun kita membutuhkan pertolongan, ada pertolongan. Ketika saya dalam suasana bahaya, bahaya sekali itu. Kalau nggak ditolong mungkin saya sudah diusil Kopri itu. Iya, karena begitu bahayanya. Saya bilang, unsur nih. Langsung orang tahu orang mana itu, langsung saya bopong aja itu. Loh, artinya apa? Perdamaian dan persatuan adalah mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi permusuhan dan perpecahan adalah mendatangkan musibah. Maka alhamdulillah oleh Bapak Kapten Suyadi di sini dicanangkan Kampung Pancasila. Mudah-mudahan semakin persatuan kita nanti adalah semakin erat dan perpecahan semakin bisa kita hindari. Insya Allah dengan persatuan kita akan enak dunia dan akhirat. Kalau saya ceritakan banyak yang lucu-lucu Pak itu, okay. Karena perbedaan. Dan saya memang nyosewu. Sejak dulu sejak kecil sudah punya satu moto atau apa, beda bukan berarti musuh yang harus dibunuh. Bagaimana kita bisa melihat atau mendapatkan kenikmatan dengan perbedaan. Iya. Dan saya biasa beda, bahkan ini yang lucu ya. Saya itu pernah jadi juri olahraga di satu POR. Teman saya juga juri, dia juri tingkat provinsi, kalau dulu mungkin sekarang sudah tingkat nasional. Dia seorang pastor, tapi saya nggak tahu kalau dia pastor. Dia juga nggak tahu kalau saya itu kalau Jumat khutbah. Saya nggak tahu kalau dia kalau hari Minggu khutbah di gereja. Itu pernah saya ajak sholat. Itu yang guru saya nih, sholat murah. Lu pakai apa Pak itu? Dia nggak berani dan dia nggak terjadi apa-apa. Bahkan ketika saya bilang sama tetangganya itu, lu kok iso Pak? Lu sampean kok iso kenal? Lu kok orang? Lu dia pastor nih? Aku ngerti pastor. Lah aku mau ngerti pastor terus kenal. Lu itu begitu. Jadi begitu akrabnya nggak ada masalah. Gitu. Itu satu contoh. Artinya mari kita pupuk persatuan. Jadi jangan ada alasan karena beda apa kemudian tidak bersatu. Katanya.